Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Selamat datang dan selamat menyaksikan Pinton Anggon dan Shasing Seremoni Pemilihan Mojang Jajaka Jawa Barat 2025. Pemilihan Mojang Jajaka Jawa Barat diselenggarakan Paguyuban Mojang Jajaka Jawa Barat bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, serta didukung oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Pada rangkaian acara hari ini, para finalis akan menampilkan rangsukan wastra daerah, kebanggaan kota Kabupaten se-Jawa Barat, sebagai bentuk promosi dan apresiasi karya kreatif di Jawa Barat. Momen ini sekaligus menjadi rangkaian awal dari pemilihan Mojang Jajaka Jawa Barat 2025 dan akan menjadi penentu penilaian kategori Mojang Jajaka Kewes Gandes serta menjadi penilaian akumulatif seluruh finalis. Hadirin sekalian, marilah kita saksikan bersama Pinton Anggon dan Shasing Seremoni Pemilihan Mojang Jajaka Jawa Barat 2025 diawali dengan persembahan tari merak dari Sanggar Cantika Studio.
Mari kita sambut Jajaka Pinilih Jawa Barat 2024, Yoga Maheswara, dan Mojang Wakil 1 Jawa Barat 2024, Nurul Aprilia. Dengan bangga kami mengundang para Dewan Juri yang terhormat. Hajah Uun Unayah MSI Diploma Sidesko, Founder Mojang Jajaka Jawa Barat. Yogi Ginanjar STR SN, Entrepreneur Sektor Fashion. Farhana Nariswari, Putri Indonesia 2023. Marilah kita saksikan Pinton Anggon dan Sashing Seremoni Pemilihan Mojang Jajaka Jawa Barat 2025. Dilpa Nur Saputra dan Nela Dahlia, Kabupaten Bandung. Mengenakan tenun Majalaya. Karya Kang Zen. Tenun Majalaya, warisan budaya Kabupaten Bandung, memancarkan filosofi kesederhanaan dalam kekuatan garis dan kotak motif poleng.
Dari Poleng Camat hingga Poleng Nabi Calung, tiap anyaman bercerita tentang perjalanan zaman. Tak sekadar sarung, namun karya estetis yang kini menjelma dalam busana modern, simbol harmoni antara tradisi dan inovasi menjadikan Majalaya dikenal hingga mancanegara. Ahmad Firdaus Mirza dan Dara Arnelita Morena Aminah Iman. Kota Bandung. Mengenakan Wastra Kota Kembang. Karya Nesa Kebaya by Widi Firmanesa. Bandung bukan sekadar kota kembang, tapi kota yang mekar dalam seni, budaya, dan semangat warganya. Motif bunga pada batik Wastra Kota Kembang menyimpan makna kehidupan, ketulusan, keteguhan, keanggunan, dan semangat menyala. Keindahan ini diperkaya oleh kolaborasi UMKM lokal Mind Jewelry by Irmina lewat perhiasan tembaga yang berpadu dengan busana. Tembaga melambangkan kekuatan dan karakter lokal yang ditempa dalam tradisi. Bandung adalah harmoni antara kain dan logam, estetika dan warisan, wastra dan wirausaha. Muhammad Fatur Rahman dan Livia Nadira Silva, Kota Cimahi. Mengenakan Mamba Sampe. Karya Eladira @eldir.id. Kota Cimahi dengan ciri khas daun singkong merupakan salah satu kearifan lokal yang senantiasa melekat. Hadirnya kampung adat Cirende dengan ketahanan pangan dari singkong menjadikan setiap bagiannya mampu menjadi corak seni yang nyata dan terlihat pada karya fashion Mamba Sampe. Mamba Sampe merupakan hasil karya dari desainer Eladira yang terkenal dengan brand Eldir. Eladira menciptakan karya fashion etnik Mamba Sampe kala keindahan senja dengan pemandangan kebun singkong di belakang rumahnya. Hari ini, Fatur dan Livia dari Kota Cimahi dengan bangga dan penuh cinta membawa karya Mamba Sampe pada gelaran Pinton Anggon Mojang Jajaka Jawa Barat 2025. Raka Saipal Anwar dan Tulsifa Febriani, Kabupaten Bandung Barat. Mengenakan Siloka Kalinuhungan Tritangtu. Karya Ridwan Kamal Gifari. Batik Siloka Kalinuhungan Tritangtu pada dasarnya menceritakan tentang Tangkuban Parahu yang menjelaskan mengenai 3 elemen kehidupan manusia di dunia. Sangkuriang memiliki arti ingsun atau manusia. Tumang melambangkan kehidupan duniawi. Serta Dayang Sumbi melambangkan ruh dan ibu pertiwi. Siloka Tritangtu sebagai nilai agung leluhur masyarakat Sunda direpresentasikan dalam wastra khas Kabupaten Bandung Barat. Warna dan desain kain batik karya Rumah Batik Lembang berupa batik Sangkuriang, batik Tangkuban Parahu, batik Daun Dayang Sumbi, batik Kujang sebagai manifestasi Tritangtu mengingatkan Mojang dan Jajaka Kabupaten Bandung Barat untuk selalu ingat jati dirinya sebagai manusia yang harus memiliki ilmu yang tinggi, merasakan dan memperhatikan keadaan dunia beserta isinya. Nastia Rizky Fernanda dan Kaila Nur Fujiah, Kabupaten Sumedang. Mengenakan batik Kasumedangan motif Hanjuang Kutamaya dan Lumbung Lingga. Karya Marantika Galeri. Hanjuang Kutamaya adalah simbol sejarah yang syarat akan makna
bagi Kabupaten Sumedang. Sebagai simbol perjuangan Eyang Jaya Perkosa dalam peperangan Sumedang Larang dengan Cirebon, atas wasiatnya, hanjuang yang ditanam di Kutamaya menjadi lambang hidup atau matinya Eyang Jaya Perkosa. Motif hanjuang Kutamaya merepresentasikan sebuah perjuangan, keteguhan, dan harapan dalam menghadapi tantangan. Motif lingga merepresentasikan benih atau inti dari segala sesuatu di alam semesta. Ia menjadi simbol kesuburan, potensi, dan kesinambungan kehidupan yang terus berkembang. Kedua motif ini mencerminkan nilai perjuangan dan kesinambungan dalam kehidupan masyarakat Sumedang. Arif Muhaimin dan Nira Kania Wulandari, Kabupaten Purwakarta, mengenakan batik Jatiluhur dan batik Gapura Indung Rahayu. Karya penjahit lokal Bapak Utisna dan Ibu Endang. Jajaka mengenakan batik bermotif bendungan Jatiluhur, simbol kekuatan dan ketekunan. Seperti bendungan yang menahan derasnya arus, ia mencerminkan keteguhan dalam menjaga keseimbangan alam dan kehidupan. Motif ini menggambarkan peran Jajaka sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Mojang tampil anggun dengan motif Gapura Indung Rahayu, melambangkan kasih dan kemuliaan seorang ibu. Mojang menggambarkan filosofi Indung Tunggul Rahayu dalam budaya Sunda, yang berarti ibu adalah akar kemuliaan hidup. Mencerminkan peran ibu sebagai sumber kasih sayang dan kebijaksanaan dalam keluarga dan masyarakat. Dehan Suhanda dan Yuni Fadilah, Kabupaten Karawang. Mengenakan Singa Perbangsa, karya Semara House. Karawang, tanah betuah simpul rasa leluhur Sunda, angin melantun mantera, membawa air mata zaman silam. Busana ini bukan sekadar kain, tapi jiwa adat yang bersemayam. Jajaka menatap cakrawala dengan dada leluhur yang berkobar. Dan Mojang menari goyang Karawang, penuh dengan rembulan, anugerah dan warisan leluhur. Henry Herdiana dan Diah Puspajayatri, Kota Banjar, mengenakan batik Honje, karya Asep Saipudin. Sarupna, istilah bahasa Sunda yang berarti waktu senja. Busana yang dikenakan Kang Henry dan Teh Diah terinspirasi dari panorama senja di tepi sungai Citanduy. Sungai yang membelah kota Banjar menjadi salah satu tempat terbaik untuk menikmati senja. Padu padan warna kuning, jingga, merah, dan hitam merepresentasikan gradasi senja. Warna dengan makna luhung, di antaranya kuning, merupakan simbol kebahagiaan. Jingga yang berarti keramahan, merah berarti keberanian, dan hitam mengandung arti kekuatan. Dipadukan dengan wastra batik kota Banjar, yakni batik Honje, tumbuhan tropis beraroma khas yang syarat khasiat sebagai pemanfaatan sumber daya alam di kota Banjar. Busana ini juga mengandung arti karakter yang didelegasikan oleh perwakilan Banjar di Moka Jabar 2025. Reynaldi Galuh Mulyana dan Lutfia Afifah Rahmat, Kabupaten Ciamis,
mengenakan Ciung Kembang, karya Rais Ihsan Milki. Busana Kamonesan Ciung Kembang dengan tema kebaya janggem dan beskap pena kaum arsitokrat. Busana Kamonesan Ciung Kembang dengan tema kebaya janggem dan beskap mena kaum aristokrat kolonial, kombinasi kain wastra Ciamis bermotif ciung kembang. Ciung berarti burung, melambangkan semangat dan kebebasan. Motif kembang berarti bunga, merupakan keindahan dan kamonesan masyarakat Ciamis. Melalui kamonesan ciung kembang, Tatar Galuh Ciamis siap terbang tinggi, menggapai harapan dan keharmonisan. Sebagai bentuk perwujudan, Galuh Gelisna Ciamis kakoncara, juara jeung ngajumantara. Alwi Haikal dan Feni Julia Rahmawatin, Kabupaten Pangandaran. Mengenakan batik kondang jajar, karya Hera Wijaya. Busana ini memadukan batik koja Pangandaran dengan sentuhan modern yang elegan. Jas putih jajaka dilengkapi rompi, dasi kupu-kupu, dan sapu tangan saku bermotif ungu lilat bercorak putih, simbol kemurnian dan karakter kuat. Mojang tampil anggun dalam rok penyuntai batik yang serasi dengan atasan putih bersih. Motif marlin, udang, rafflesia, dan pakis menyuarakan ketangkasan, kesejahteraan, keunikan, dan kelestarian. Perpaduan ini bukan sekadar busana, melainkan jati diri Pangandaran yang dibawa dengan bangga. Muhammad Dinu Saputra dan Salza Aulia Putri, Kota Tasikmalaya. Mengenakan batik payung gelis dan batik beas bahe, karya Anggara Bridal dan batik by Agnesa Kota Tasikmalaya. Payung gelis sudah tentu merupakan kearifan lokal Kota Tasikmalaya, sang mutiara dari Priangan Timur. Perlindungan, kebersamaan, serta kesetiaan merupakan makna yang terkandung di dalamnya. Dikombinasikan dengan batik beas bahe yang melambangkan kemakmuran masyarakatnya. Tidak lupa dipadu-padankan dengan topi anyaman mendong hasil karya masyarakatnya. Dengan bangga mempersembahkan karya apik dari kehidupan yang makmur di Kota Tasikmalaya. Fatur Rahman Sidik dan Yusrina Bilkis, Kabupaten Tasikmalaya. Mengenakan batik persembahan dari WD Batik Tulis, karya Anggara Bridal. Batik lereng yang membentuk pola seperti bukit, menggambarkan perjuangan hidup, kemandirian, dan keteguhan dalam menghadapi rintangan. Dengan garis diagonal dalam motifnya, melambangkan cita-cita luhur, kokoh dalam pendirian, dan setia pada nilai kebenaran. Serta keseimbangan hidup antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhannya. Berpadu motif bunga Kamboja yang melambangkan keindahan, kebijakan, dan spiritualitas. Dengan perpaduan motif tersebut, terdapat harapan besar, yaitu manusia harus selalu mandiri, teguh, bijak, dan selalu ingat kepada Sang Pencipta.
Benovi Kansanova Virgano, dan Gina Listia Nuraini, Kabupaten Garut. Mengenakan batik tulis Sutra Alam, karya Kiki Syarif. Kabupaten Garut dengan bangga mempersembahkan koleksi busana yang memadukan keindahan wastra budaya, kelembutan sutra alam, dan keanggunan batik tulis Garutan. Karya ini lahir dari kolaborasi antara Viera Sutra Alam dan Kiki Syarif Indonesia, sebuah pertemuan antara warisan leluhur dan sentuhan desain kontemporer. Koleksi ini tidak sekadar busana, tetapi narasi visual yang mengalirkan filosofi hidup dan kekayaan budaya Garut. Inilah simfoni ketiga elemen, wastra budaya, sutra alam, dan batik Garut, sebuah persembahan yang merayakan keindahan dalam keaslian. Fikri Azhar Muzaffar dan Vanessa Natania Herman, Kabupaten Cianjur. Mengenakan motif daun teh dan ayam pelung. Karya Ari Siberia X Pondok Bersolek by Ruby Bersolek. Busana dengan tema Menak Cianjur memiliki makna sebagai golongan bangsawan. Dibalut dengan batik khas Cianjur dengan motif daun teh dan motif ayam pelung. Motif daun teh dapat diartikan sebagai simbol keindahan alam, keberagaman, dan identitas daerah. Motif ayam pelung pada batik Cianjur memiliki makna yang sangat mendalam. Ayam pelung yang dikenal dengan postur gagah, suara merdu, dan karakter tenang mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Cianjur seperti keteguhan, keanggunan, dan ketenangan. M. Farel Ramadan dan Serafin Ernesta Putri A, Kabupaten Bekasi. Mengenakan batik saung ranggon dan teratai, batik ri. Karya Earl Marvel Bukits. Warisan Ranggon, jiwa teratai. Di atas merah yang menyala, kami lahir dari semangat yang tak pernah padam. Saung Ranggon berdiri dalam balutan emas, penjaga kisah masa lalu yang agung. Teratai hijau tumbuh di antara harap, mekar dalam tenang, teguh dalam arus zaman. Inilah lukisan jiwa kami, warisan dijunjung, harapan disemai. Inilah kami, Kabupaten Bekasi. Ananda Raditya Purnama dan Anissa Bulandewi, Kota Bekasi. Mengenakan batik Bekasi, rumah adat Kranggan, pohon bambu dan golok. Karya Jenny Cahyawati. Busana ini merupakan perpaduan unik antara budaya lokal dan nuansa Tionghoa, mencerminkan kota Bekasi sebagai kota multikultural. Sentuhan utamanya adalah motif batik khas Bekasi. Motif bambu yang melambangkan filosofi hidup tahan banting. Rumah adat Kranggan yang menjadi pengingat akan akar budaya Bekasi yang terus dilestarikan. Dan golok yang merepresentasikan keberanian dan semangat perjuangan rakyat Bekasi. Lewat busana ini, Abang Empo Kota Bekasi ingin menyampaikan bahwa keberagaman adalah kekuatan yang patut dirayakan.
Farid Azam Zaidan dan Dava Maryam Septerina. Kota Depok mengenakan batik Gongsi Bolong. Karya Novianti Syahira. Jejak warisan, gongsi dan gerbang waktu. Dua pakaian berbeda yang mengangkat konsep dua simbol sejarah Depok, yakni motif gongsi bolong yang mencerminkan kerjasama dan akar budaya Tionghoa Depok, dan gedung Cimanggis, peninggalan sejarah yang menjadi saksi zaman. Memadukan pola khas batik gongsi bolong yang penuh detail dan elemen arsitektur gedung Cimanggis yang terukir dengan palet dinding tua, menjadi sebuah narasi visual tentang waktu yang bersentuhan dengan gaya. Syaharani Martiza Hakim, Kota Bogor, mengenakan motif marmer. Karya Adri Basuki. Memeluk bumi adalah seruan lembut untuk kembali menghargai bumi yang telah setia memberi tanpa pamrih. Lewat sisa kain yang diolah menjadi kain marmer, tercipta keindahan baru dari yang pernah terbuang. Kota Bogor dengan alamnya yang basah dan subur menjadi cermin harmoni antara manusia dan bumi. Perpaduan wastra, renda, dan plates dalam warna monokrom hingga hijau zamrud menggambarkan harapan dan keberlanjutan. Adri Basuki, alumni Jajaka Jawa Barat tahun 1996, perwakilan Kota Bogor, mempersembahkan karya ini sebagai pengingat. Bumi hanya akan pulih jika kita kembali memeluknya dengan cinta dan kesadaran. Ari Ilyasariu dan Vinta Nadira Aurelia, Kabupaten Bogor, mengenakan batik Paralayang. Karya Frida Aulia. Layang Merdeka, warna bumi Pasundan. Melayang tinggi di atas puncak Bogor, disambut angin segar dan panorama alam yang mempesona. Itulah sensasi para layang di Tugu Selatan, Kabupaten Bogor. Perpaduan olahraga ekstrim dan keindahan alam ini menjadi inspirasi sebuah karya batik yang memadukan olah rasa dan olahraga. Motif para layang dalam batik mencerminkan kebebasan serta kekayaan alam Kabupaten Bogor. Warna biru yang mendominasi menyimbolkan kreativitas dan kebijaksanaan generasi mudanya. Seperti para layang yang terus menari di langit, semangat perubahan pun terus dibawa Kang Ari dan Teh Vintan untuk Jawa Barat dari Kabupaten Bogor. Elvan Triansyah Erdana dan Nazifa Aurora Reva H, Kota Sukabumi, mengenakan batik Pakuan Lokat Mala. Karya Fordan by Usu Sebastian. Dari rimbun Kota Sukabumi, Pakis Purba tumbuh menggurak kisah. Pakuan bukan sekadar pola wastra, ia adalah cermin hidup, menggulung ke dalam, merenung ke diri. Seperti Mojang Jajaka Kota Sukabumi yang memahami jati diri sebelum mewakili kota ini. Pakis yang menjulang tapi merunduk, mengajarkan bahwa kebesaran lahir dari kerendahan hati. Pakuan adalah wastra yang mengingatkan pemuda bukan hanya jiwa, tapi harmoni dengan alam dan budaya. Erwan Rusdiawan dan Jasmine Aldahrani, Kabupaten Sukabumi. Mengenakan Sagara Laut Pakidulan. Karya Fordan Usu Sebastian. Menyuguhkan keindahan pariwisata pantai dan laut di Sukabumi. Gaun ini menampilkan batik cap bermotif tukik yang menjadi objek wisata pantai konservasi penyu Pangumbahan. Sagara dalam bahasa Sansekerta berarti laut atau samudra, mengusung tema Artisan Elegance Tren Warna 2026,
Warna hijau adalah warna sakral untuk daerah pesisir pantai Sukabumi dan warna kuning melambangkan warna kejayaan. Seni tradisional bercita rasa internasional. Fahrul Arifin Taufik dan Mega Meilani Hastuti, Kabupaten Majalengka, mengenakan Batik Kidung Sindang Kasih. Karya Kaisar Jumantri dan Batik Miranti by Ibu Ratna. Batik ini adalah representasi dari filosofi hidup masyarakat Majalengka yang menjunjung tinggi keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Terdapat berbagai macam motif seperti angin, gedong gincu, dan terasering. Setiap lekukan motifnya terdapat narasi tentang cinta, ketulusan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Batik Kidung Sindang Kasih bukan hanya kain, tetapi juga sarana yang syarat makna dalam kehidupan. Sebuah ruang untuk meresapi kasih, merenungkan arah, dan merayakan nilai-nilai luhur budaya. Kelvin Vanessa Azhari dan Winova Agustin, Kabupaten Kuningan, mengenakan motif Sidomukti Batik Kuningan. Karya Yudi Swega. Motif batik Sidomukti khas Kuningan bukan sekadar lukisan di atas kain, melainkan untaian makna yang dituturkan lewat warna dan garis. Keduanya berpadu dalam harmoni simbolik, tak hanya memanjakan mata, tetapi syarat akan makna. Sidomukti mengandung filosofi kesempurnaan dalam hidup. Bokor Kuningan melambangkan kekuatan dan sesucian, sementara kuda mengandung makna keberanian, kebebasan, serta semangat pantang menyerah yang menjadi simbol tentang hidup yang kuat namun tahu hormat, bergelora namun tetap beradab. Busana ini bukan sekadar tampilan visual, melainkan representasi nyata dari nilai luhur masyarakat, sehingga tiap helai kain menjadi narasi budaya penuh makna. Reynal Al-Roshid dan Ririn Ferianti, Kota Cirebon, mengenakan Mega Mendung. Karya Belle Mansion. Dalam setiap lekuknya, Mega Mendung tak hanya memikat mata, tapi juga menenangkan jiwa. Motif khas Cirebon ini menyimpan filosofi mendalam tentang sabar, kuat, dan harapan. Warna-warnanya bukan sekadar estetika, tapi cerminan makna dalam perjalanan. Mojang Mega Mendung ungu putih. Ungu mengalun lembut, simbol ketenangan dan kelembutan jiwa. Putih membawa kesucian niat dan harapan yang tulus. Tali tambang tersimpul rapi, melambangkan eratnya persaudaraan. Ia berjalan anggun membawa damai dan semangat menyatukan. Mojang Mega Mendung, harapan yang menyejukkan dalam simpul persatuan. Jajaka Mega Mendung ungu hitam. Ungu berpadu dengan hitam, melukiskan keteguhan dalam ketenangan. Hitam bukan muram, tapi kekuatan dalam diam. Siluet Jajaka berdiri tegap, mencerminkan jiwa yang sabar dan kokoh. Jajaka Mega Mendung, keanggunan maskulin dalam balutan warisan budaya. Muhammad Saiful Rahman dan Magfiroh, Kabupaten Cirebon, mengenakan batik Cirebonan seri putihan motif fauna babar biru. Karya ARK by Arif Rahmanto. Caruban Nagari yang terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat mempersembahkan pesona mahakarya dengan balutan warisan budaya tak benda. Keindahan corak batik Mega Mendung melambangkan rasa syukur atas besarnya nikmat yang diberikan oleh Sang Pencipta Jagat, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motif fauna dengan berwujud burung melambangkan kebebasan dari kaula muda untuk menerbangkan harapan
dan menjelajahi dunia yang luas dengan dipadukan motif flora sebagai simbol kekayaan serta keindahan alam Jawa Barat yang gemah ripah loh jinawi. Syafrianda Fajar Jikri dan Ayu Nurfaiza Handayani, Kabupaten Indramayu, mengenakan The Exotism of Batik Manuk Bengkuk, karya Baby Aurora. Busana yang terdapat motif batik manuk bengkuk atau burung kutil dalam budaya Indramayu memiliki filosofi yang diasosiasikan dengan keberanian, ketahanan, dan juga sebagai pengingat tentang keindahan alam Indramayu. Dalam motifnya, terdapat bentuk burung yang bulunya tergerak, lalu terdapat elemen-elemen alam seperti tumbuhan, biota laut, atau suasana pesisir yang menambah keindahan dan makna batik tersebut. Penggunaan warna pada batik manuk bengkuk menyesuaikan dengan gaya batik pesisir, yaitu warna cerah dan ceria. Farel Fandin Ardiwinata dan Helena Gayatri Putri, Kabupaten Subang. Mengenakan kinasih, batik ganasan dengan motif gelombang ombak. Karya Nyentrik Production. Kinasih, kisah tentang laut, padi, dan kehidupan yang berdenyut di utara Kabupaten Subang. Warna biru mengalir tenang mewakili lautan sebagai nadi bagi nelayan yang menggantungkan harap pada jala dan ombak. Warna kuning berpendar hangat serupa mentari yang memeluk sawah, menggambarkan Subang sebagai lumbung padi Jawa Barat. Inilah cerminan masyarakat utara Subang, manusia-manusia tangguh yang selalu berusaha menjadi penjaga kehidupan di batas cakrawala. Seperti kinasih, busana ini penuh kisah 1000 kasih.